Cintai semua, layani semua. Om Swastiastu. Kita akan belajar tentang pengembangan sumber belajar digital, yang mana pada kesempatan kali ini diampu oleh dosen Dr. Andus Dewa Nyoman Wije Astawa, S2 PGSD Stah Negeri Empu Kuturan. Kuliah di Stah Empu Kuturan Singaraja Bali. Saya Luputu Eni Subari, NIP 22 25 16 10 18, absen 16. Pendidikan yang saya ambil adalah S2 PGSD. Adapun yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran digital tanpa mengabaikan aspek karakter sebagai hasil akhir pendidikan. Pembelajaran digital, pembangunan bangsa dan karakter. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran digital tanpa mengabaikan aspek karakter sebagai hasil akhir pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam pertumbuhan seseorang. Pendidikan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seseorang melalui bentuk pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Tujuan dari pendidikan sendiri adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter agar mampu memiliki pandangan yang luas terhadap dunia dan perkembangannya. Salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang berkarakter. Maksudnya karakter dalam watak, sifat, perilaku, dan kepribadian individu itu sendiri. Jadi, pendidikan karakter adalah pengajaran yang dilakukan untuk menekankan nilai-nilai yang membentuk kepribadian, dengan kata lain, mengajarkan individu dalam hal keterampilan untuk berpikir dan kebiasaan berupa perilaku, watak yang sifatnya membentuk individu berkualitas. Dari pembelajaran digital ini, diharapkan anak-anak memiliki kecakapan hidup, saling menyayangi, bekerja sama, kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran yang berdampak ke anak sehingga anak merasa senang dalam pembelajarannya. Sikapilah pembelajaran digital dengan secara bijak. Di era digital abad 21, banyak hal yang akan kita menjadikan satu tantangan yang akan menjadi satu pertanyaan buat diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bijak dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama mungkin jadilah pembelajar yang menyenangkan, selalu ceria. Pembelajaran-pembelajaran yang kita akan ajarkan dan anak-anak dapatkan itu berasal dari digital. Kemudian selalu menekankan pentingnya keluarga dalam pembelajaran sehari-hari, dan kita selalu bersifat menghargai peserta didik kita, menjadikan pribadi anak yang mandiri. Anak-anak mampu bekerja sama dan saling mengucapkan sesuatu, sehingga juga terciptanya pembelajaran yang berfokus pada anak, berdampak pada anak, sehingga pembelajaran itu betul-betul menyenangkan. Dengan bijak menyikapi pembelajaran digital, tentunya output yang diharapkan adalah anak-anak memiliki kecakapan hidup, memiliki karakter seperti yang kita harapkan, seperti yang anak inginkan, seperti yang bangsa ini mimpikan. Ada beberapa permasalahan atau kendala yang terjadi di dalam era digital ini. Mungkin ini adalah yang perlu kita simak. Era digital yang dicirikan dengan meningkatnya kecepatan berputarnya pengetahuan dalam hal teknologi, meningkatnya keterampilan teknologi dan internet memberi tantangan di lingkungan masyarakat, bahkan dalam dunia pendidikan. Di mana dalam pendidikan siswa dapat mudah berhubungan dengan guru melalui media Zoom, meskipun berbeda tempat dan terpaut jarak yang jauh. Jadi teknologi dapat mengatasi masalah jarak geografis pendidikan. Kurangnya respon terhadap perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, respon guru terhadap perkembangan teknologi juga jadi permasalahan. Sulitnya mengenalkan norma atau nilai hidup bermasyarakat dalam lingkungan virtual. Perkembangan karakter secara digital mendorong perkembangan keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, sosialisasi, meningkatkan prestasi, serta motivasi individu.
Jika perkembangan digital memudahkan dalam pembelajaran jarak jauh yang hanya bertatapan muka melalui media Zoom, maka ini terdapat sisi negatifnya, di mana sosialisasi merupakan masalah yang sering dihadapi karena dalam pembelajaran umumnya peserta didik diharapkan belajar bagaimana berkolaborasi dengan orang lain dan mengamalkan norma-norma dan nilai-nilai yang dipelajari di sekolah untuk hidup dalam bermasyarakat. Karakter individu yang lemah dalam menghadapi era digital, tentunya siswa kurang mengamalkan pembelajaran norma dan nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat karena lingkungan belajar yang virtual. Lingkungan virtual juga berpengaruh pada pertemanan, di mana lingkungan virtual membuat individu memiliki lebih sedikit teman, sedikit kontak muka dengan orang lain. Di sisi lain, pembelajar karakter secara digital juga membuat sedikit kesempatan untuk berempati dengan orang lain. Di era digital ini, pendidikan karakter bagi setiap individu sangat penting. Teknologi yang canggih dan serba instan tentu saja menjadi godaan. Jika individu tidak memiliki karakter yang kuat, maka perkembangan teknologi akan membuat dilema dan menyeret ke dampak negatif. Perkembangan zaman juga akan mempengaruhi kepribadian dan emosional suatu individu. Jika pendidikan karakter dibutuhkan untuk dapat membentuk karakter seseorang, dapat memiliki sifat pilih-pilih dalam menerima setiap perubahan. Artinya ada filter dalam diri siswa. Sering terjadi cyberbullying dan pelanggaran hak cipta. Dampak dan solusi. Next. Dampak daripada perkembangan digital. Inovasi teknologi bergerak sangat cepat, membuat permasalahan digital dan internet tidak dapat terkendalikan. Permasalahan lain dari perkembangan teknologi adalah cyberbullying dan pelanggaran hak cipta. Cyberbullying adalah perundungan yang menggunakan teknologi digital. Dengan pendidikan karakter kita diajarkan bagaimana berempati, mengontrol diri, di mana berpikir sebelum bertindak, menghormati orang lain, toleransi dan bagaimana melakukan orang lain dengan baik serta berperilaku adil. Pendidikan karakter dalam permasalahan digital, pelanggaran hak cipta ini mengajarkan individu untuk menghormati, menghargai terhadap hasil karya orang lain, seperti menghormati karya tulis orang lain, buku, musik, karya seni lainnya. Jangan menggunakan ide, kata-kata, tulisan, atau karya orang lain dengan menganggap seolah-olah itu merupakan milik sendiri. Tindakan yang menganggap karya orang lain tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Jadi, hargai dan hormati karya orang lain. Informasi yang berlebihan juga tidak baik. Dampak dari overdosis informasi akan berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk mencerna informasi. Di era digital ini, semakin cepat semua informasi yang masuk pada kita tidak memiliki filter. Tetapi filter itu berasal dari diri kita sendiri, di mana kita harus lebih selektif dalam memilih informasi apa saja yang baik dan tidak untuk diketahui. Maka dengan pendidikan karakter kita dapat mengurangi bahkan mencegah overdosis informasi. Informasi negatif dapat kita cegah, itu seperti komentar kotor, kasar, dan kurang bijak. Pendidikan karakter di era digital juga diperlukan untuk membentuk individu yang menghargai sesama, menjadi pribadi yang adil dan tidak membeda-bedakan serta membanding-bandingkan orang lain. Ketika seseorang dianggap memiliki karakter baik, maka ia akan memiliki kepercayaan untuk dapat diandalkan. Perkembangan digital bisa dikatakan berkembang begitu pesat, dilihat dari hitungan jam, bahkan detik. Karena informasi yang baru dapat masuk dengan segera. Jika tidak memiliki benteng berupa pendidikan karakter, kita mungkin akan sulit untuk membatasi diri dalam menangkap informasi. Karena tidak semua informasi yang masuk kepada kita bersifat positif. Ada juga yang berdampak negatif bagi kita. Jadi pendidikan karakter akan menjadi benteng untuk menahan agar kita dapat menggali lebih dalam lagi informasi yang mungkin sifatnya negatif. Pendidikan karakter juga akan menjadi benteng agar individu dapat dengan bijak dan cerdas menghadapi perkembangan digital. Karena jika kita lihat masih banyak masyarakat, apalagi anak-anak yang masih remaja, mengalami kesalahan dalam menanggapi informasi. Jika sejak dini anak-anak sudah dikenalkan dengan pendidikan karakter, itu akan memudahkan anak-anak dalam mengetahui jati diri dan meningkatkan jiwa nasionalis mereka.
di mana anak-anak akan jadi lebih tahu mana informasi yang memang boleh diterima, mana informasi yang tidak boleh diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dilakukan untuk membentengi atau menahan diri dari informasi yang sifatnya negatif bagi kita. Jadi pengguna yang bijak di era digital ini, manfaatkan teknologi digital dengan sebaik-baiknya dan gunakan dengan tujuan yang baik agar menimbulkan dampak yang baik ke depannya bagi kita semua. Adapun yang saya lakukan untuk hal tersebut adalah dengan melakukan supervisi guru dan pembelajaran di sekolah dasar SD Negeri 3 Abang. Bagaimana saya menciptakan pembelajaran digital tanpa mengabaikan aspek karakter sebagai hasil akhir, yaitu dengan menggunakan 7 aset, yaitu memberdayakan 7 aset dalam pembelajaran: modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Ini adalah pendidik tenaga pendidikan tahun 2022. Saya bertugas di SD Negeri 3 Abang karena sembari saya selaku kepala sekolah dan saya pun selaku guru kelas 4. Ini adalah peserta didik saya. Nah, dengan adanya kecakapan abad 21, marilah kita menyikapi dengan bijak dengan cara menumbuhkan budaya literasi dasar, kompetensi berpikir tingkat tinggi, dan menumbuh kembangkan karakter anak secara utuh, sehingga harapan yang akan diharapkan dari output hasil akhir dari pembelajaran kecakapan abad 21 adalah bagaimana kita menciptakan pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang marilah saksikan bagaimana pembelajaran apa yang saya lakukan di sekolah saya menyikapi perkembangan digital dan mendasari semuanya itu dengan pendidikan karakter. Rahayu, Rahajang, selamat menyaksikan video. Terima kasih, thank you. Cintai semua, layani semua. Om Santi, 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 Om.